Begitu Nabi Adam puasa di tanggal 13 ayam beberapa hari putih. Begitu puasa tanggal 13 warna hitamnya berkurang. Puasa di tanggal 14 warna hitamnya berkurang. Puasa di tanggal 15 hilang sama sekali. Putih kembali kulit Nabi Adam seperti waktu di sorga. Ini solusi buat bapak-bapak menjelang lebaran. Kalau bini minta biaya perawatan kulit, jangan dikasih suruh puasa aja. Kira-kira mau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada siyama Ramadan ala ummati khairil bariyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Qasasi bin Haji Mas'ud, Ustaz Haji Andi beserta seluruh panitia Ramadan Masjid Jami'ah Surur, para orang tua, hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, dengan izinnya Allah beri kita kemampuan melaksanakan kewajiban ibadah Ramadan sampai pada malam yang ke-11. Mudah-mudahan 10 hari yang lalu ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nur ayat 52 Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqu ulaika humul jamaah udah pada buka belum? Bilang Allahnya berat amat. Emang kalau orang Betawi biasanya Ramadan makannya habis tarawih. Sama orang Klender. Saya juga belum makan nasi belum. Saya di mobil disiapin kue sama istri. Kue apa tuh yang atasnya
lengket. Lumayan. Tapi si bacaannya di kardus kue brownies. Saya tanya istri saya, beli di mana ini enak? Katanya beli di Cikarang. Jauh amat. Pakai sepeda taruh di setang. Anies Rashid gubernur sekarang, presiden di masa yang akan datang. Gue lagi pantun tadi itu, pada diem baik ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan punya rasa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mereka itulah, kata Allah, faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa Allah menganalogikan di akhir ayatnya itu dengan kalimat faizun, orang yang beruntung? Karena memang manusia hidup nggak ada yang pengen rugi. Tukang cilok dagang pengen untung. Tukang janda bolong pengen untung. Yang jualan ikan cupang pengen untung. Yang jualan petasan pengen untung. Enggak ada yang pengen rugi. Kue-kue Betawi ini menjelang Lebaran udah banyak yang pada mesen. Dodol, uli, geplak, wajib. Tadi saya dengar tuh sebelum berangkat ada ibu-ibu mesen kue sagon Jawa. Sagon Jawa tuh. Yang mesen ditanya sama yang biasa dagang, berapa mesennya? 3 periode. Oh, 3 periode. Sagon Jawa. Enggak dah kalau 3 periode mah. Kagak jadi. Sagon Jawa soalnya. Enggak jadi. Orang pengen untung itu harus punya modal. Apa nih modal kita hidup di dunia pengen untung? Allah udah kasih kita modal. Apa tuh modal yang Allah kasih kepada kita? Umruka ra'sumal. Umur itu adalah modal pokokmu. Ada orang yang dikasih modal 1 juta, tukang cilok. Kebanyakan nggak tukang cilok dikasih modal 1 juta. Setahun kemudian dia ngasih modal, masih lihat dia dagang cilok. Setahun kemudian yang ngasih modal masih lihat dia dagang cilok. Kata yang ngasih modal, gua ngasih lu 1 juta udah 3 tahun, lu kok masih dagang cilok aja? Alhamdulillah 1 kecamatan ini yang dagang cilok itu anak buah saya. Ada orang dikasih modal 1 juta karena dia mampu mengembangkan modal yang 1 juta itu jadi berkembang, jadi banyak. Ada orang Allah kasih umur sedikit, tapi umur yang sedikit itu dia jadikan modal untuk meraih keuntungan hidup di dunia. Siapa? Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi umur 40 tahun.
Tapi karya-karya kitab-kitabnya yang menjadi bahan rujukan para ulama dalam memberikan pelajaran di taklim-taklim sampai sekarang. 40 tahun umurnya, potong usia balik 15 tahun. Berarti 25 tahun. Hidupnya itu melahirkan hal-hal yang menguntungkan. Ada orang dikasih modal dikit, bisa dia kembangkan jadi untung besar. Ada orang dikasih untung modal gede malah rugi. Ada gak? Banyak. Lu udah berapa kali minjem modal? Gua lihat lu dagang kagak ada roman-romannya beres. Keblangsak mulu. Sono kagak jalan dagang, sono kagak jalan, sono kagak berkembang. Begitu manusia dikasih umur. Ada yang Allah kasih modal umur panjang. Tetapi dikasih umur panjang, misalnya Allah kasih umur 80 tahun. Cuma dikasih umur 80 tahun, setiap hari tidurnya 12 jam. Tidur jam 8, bangun jam 8. Kalau 12 jam dipakai buat tidur umur 80 tahun, berarti dia pakai buat tidur selama 40 tahun. Tinggal 40 tahun. Maka manfaatkan modal yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita, agar kita menjadi hambanya yang beruntung dunia dan akhirat. Terawih sebuah keuntungan. Puasa sebuah keuntungan. Puasa itu udah Allah wajibkan terhadap umat-umat terdahulu sebelum kita. Itu ayatnya udah populer. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum itu orang-orang sebelum kamu Allah Ta'ala udah suruh puasa, Nabi Adam dan umatnya. Nabi Adam dan umatnya Allah Ta'ala suruh puasa dalam 1 bulan 3 hari. Maka supaya kita umat Nabi Muhammad selalu dapat keuntungan dari cara hidup orang dulu, oleh Imam Syafi'i puasanya Nabi Adam dan umatnya dijadikan syariat. Sunnat kita berpuasa setiap tengah-tengah bulan. Kata Imam Syafi'i boleh mulai dari tanggal 13, 14, 15. Boleh juga dari tanggal 14, 15, 16. Bahasa fikihnya ayyamul bid. Sampai di dalam kitab Bukhari itu ada bab khusus. Bab siyamu ayyamul bid. Bab puasa ayyamul bid. Khusus itu diterangkan. Apa yang melatar belakangi Nabi Adam Allah Ta'ala suruh puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan? Karena ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari sorga ke dunia, yang tadinya warna kulit Nabi Adam putih, begitu turun ke dunia panas karena terik matahari. Emang di dunia banyak yang panas, ada kursi panas.
Ada nggak kursi panas? Makanya orang nggak suka kalau lama-lama di kursi panas, mau diturunin sama orang. Ada duit panas. Makanya kalau ada orang yang rakus dengan duit panas, lihat dah hidupnya. Rumahnya kebakaran, lagi jalan terjadi tabrakan. Ada aja yang bikin duit panas itu jadi habis. Maka begitu Nabi Adam puasa di tanggal 13, ayam beberapa hari bid putih. Begitu puasa tanggal 13, warna hitamnya berkurang. Puasa di tanggal 14, warna hitamnya berkurang. Puasa di tanggal 15, hilang sama sekali. Putih kembali kulit Nabi Adam seperti waktu di sorga. Ini solusi buat bapak-bapak menjelang lebaran. Kalau bini minta biaya perawatan kulit, jangan dikasih, suruh puasa aja. Kira-kira mau apa kagak? Kita ini umat yang terbaik, kata Allah dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil adalah umat yang terbaik, maka tidak bisa dikalahkan pendapatan pahala ibadah sama umat-umat terdahulu. Kalau Nabi Adam dapat pahala dari puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan, kita umat Nabi Muhammad dapat juga. Nabi Nuh puasa setahun. Karena yasumuna ala dahri kullu. Begitu di dalam kitab Bukhari. Adalah Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya itu puasanya 1 tahun penuh. Kecuali di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka itu dijadikan syariat. Nggak boleh puasa di hari-hari tasyrik. Nabi waktu membaca riwayat-riwayat kehidupan umat-umat terdahulu, Nabi membaca seorang yang namanya Sam'un al-Ghazi, yang ibadahnya selama 1000 bulan. Puasanya selama 83 tahun 4 bulan. Nabi bersedih, khawatir, takut umatnya ketinggalan dalam mencari keuntungan pahala dari ibadah. Allah Ta'ala turunkan Jibril, kasih tahu Muhammad, jangan khawatir, umat kamu umat yang terbaik. Di bulan yang mulia dalam setahun ada malam yang mulia. Jika umatmu menjumpai malam yang mulia itu, maka ibadahnya sama dengan ibadahnya umat-umat terdahulu. Turun Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau malam ini kita ibadah, kata Imam Syafi'i,
Lailatul Qadar itu turun tiap malam. Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama mengatakan di malam-malam ganjil. Imam Syafi'i khawatir takut jamaah asyurur milih tarawih malam-malam ganjil doang. Maka Imam Syafi'i mengatakan malam Lailatul Qadar itu turun di setiap malam. Maka umat Nabi yang Allah Ta'ala berikan predikat umat terbaik nggak bakal bisa dikalahkan tuh pendapatan pahala. Kalau Nabi Nuh puasa setahun, ada amalan umat Nabi Muhammad yang pahalanya seperti puasanya Nabi Nuh setahun. Man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomad dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian perek sehari waktu lebaran, dia lanjut puasa tanggal 2 sampai tanggal 6 di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa seumur hidup. Masya Allah. Alhamdulillah. Pahalanya begitu besar, godaannya juga besar. Lagi lebaran, lagi sedang enak-enaknya makan, tupat pakai opor, ayamnya ayam pelung, yang seminggu sekali makannya belut. Ayam pelung seminggu sekali diempanin belut, kukuruyuknya panjang, belutnya potong 3. Asal udah masuk ujung, gampang dia nelennya. Saya punya ayam pelung di rumah 3. Jadi saya sendiri yang ngempanin tuh. Belut 1 ekor ayam, 1 belut. Jadi kukuruyuknya panjang, kalau udah jam 3 bunyi semua. Ceramahnya begini aja ya. Nggak usah ngomongin AA ya. AA masih dirawat. Nggak usah diomongin ya. Saya pengen ngomong puasa aja. Insya Allah. Apa tuh dari puasanya Nabi Adam yang Allah inginkan? Karena dalam tubuh Nabi Adam masih ada sisa-sisa dosa kesalahan. Ketika ia melanggar larangan, maka disuruh puasa. Begitu juga Nabi Nuh puasa setahun, Allah Ta'ala suruh sebagai bentuk rasa syukur selamat dari banjir bandang. Tsunami terbesar sepanjang sejarah kehidupan umat manusia di zaman Nabi Nuh. Ka'bah sampai hancur. Hancur porak-poranda itu Ka'bah, tergerus air bah. Siapa tuh yang Allah perintahkan merenovasi Ka'bah? Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk merenovasi Ka'bah setelah hancur, pondasi dasarnya masih utuh. Maka setelah jadi ada istilah Hajarul Aswad, ada istilah Hijir Ismail. Kalau Hijir Ismail, batu-batu kecil yang diangkat oleh seorang remaja yang namanya Nabi Ismail. Kalau Hajarul Aswad, batu besar
butuh tenaga orang lain untuk mengangkat di posisi yang menjadi perjalanan orang yang ibadah umroh, ibadah haji, berusaha untuk bisa mencium Hajarul Aswad. Kenapa? Karena dia yaminullah fil ardh, perpanjangan tangan yang maha kuasa di dunia ini, dan dia nanti salah satu di antara yang akan memberi syafaat. Hajarul Aswad akan memberi syafaat. Mudah-mudahan tadi ada rapat di Kemenang persiapan calon-calon jamaah haji yang dilihat kriterianya yang bisa berangkat. Yang udah daftar dari 2011. Ini nih akan ada seleksi. Yang pertama yang udah setor, yang usianya udah pakai tongkat. Kayaknya saya nih. Mudah-mudahan, amin. Saya setor 2011. Sekarang udah 2022, udah berapa tahun? Belum juga berangkat. Saya bertuju. Anak mantu semua saya bawa. Istri yang pertama saya bawa. Udah jangan pakai nanya berapa. Pantes sudah. Oh kagak pantes ya, alhamdulillah. Emang kagak pantes saya istri 2. Illa fawahidatan. Kalau takut kagak adil punya istri 4, 1 aja dah. Saya takut nggak adil sama yang 2, 3 sama yang 4. Makanya saya 1 aja. 1 di Klender, 1 di Kerawang, 1 di Cibadak, Sukabumi, Yayasan Al-Wahidiyah, lewat rel kereta api ke kiri. 1 aja. Insya Allah. Jadi kalau puasanya Nabi Nuh bagian dari rasa syukur kepada Allah diselamatkan dari banjir bandang, kalau puasa umat Nabi Muhammad agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau 1 bulan ini didikan Ramadan mampu kita terapkan dengan sebaik-baiknya, maka kehidupan 11 bulan ke depan akan diwarnai oleh nilai-nilai Ramadan. Dan orang yang menjadi hambanya yang bertakwa 11 tahun tidak akan menemukan persoalan-persoalan yang sulit, yang rumit. Urusan susah mencari kerja, Allah janjiin buat hambanya yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan segala urusan dalam kehidupan itu gampang-gampang aja. Sebaliknya orang yang bertakwa juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki di luar perkiraan dia. Duitnya ada aja, dia kagak pusing. Harga bensin Pertamax naik, dia punya duit. Dia nggak bakal menjadi masalah minyak goreng mahal, dia punya duit. Makanya yang naikin harga bakal makin bingung. Gue udah naikin semua masih pada mampu aja. Orang yang bertakwa, maka mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah memasuki fase yang kedua, awaluhu rahmah
wa akhiruhu itkun minan nar. Sekarang yang kedua maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah yang Allah Ta'ala janjikan hambanya yang bertakwa mendapatkan ampunan. Apa janji Allah? Surga. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan taman-taman surga dengan segala isinya Allah janjiin buat hambanya yang bertakwa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah bohong. Allah enggak pernah dusta. Allah enggak pernah janjiin nanti 2023 ada mobil SMK. Enggak. Allah janjiin surga, kagak janjiin mobil SMK. Allah janjiin surga. Allah enggak janjiin mobil SMK. Allah janjiin surga buat hambanya yang bertakwa. Ya Allah, ayat selanjutnya masih dalam surat Muhammad. Allah kasih tuh hadiah hambanya yang bertakwa surga, di dalamnya ada sungai mimma'in ghairi asin. Tadi udah dibaca sama guru kita. Ada sungai airnya bening, kagak butek-butek. Orang sini nih demenan ama yang bening apa yang butek? Bening. Bini kita aja kalau lagi cemberut kita bilang, lu ngapa sih butek kamu? Kita nggak suka sama yang butek. Nanti Allah kasih tuh hadiah di surga, ada sungai bening, nggak ada yang bersihin. Emang sejak Allah Ta'ala ciptakan bening, tahun berapa orang sini dulu di setiap rumah di ruang tamu ada akuarium, di dalamnya ada ikan hias. Waktu itu yang lagi booming ikan yang jidatnya jenong, ikan lohan. Gara-gara si lohan tukang kaca jadi laku, banyak orderan. Gara-gara si jenong tuh batu kerikil penghias akuarium jadi laku. Gara-gara si jenong tuh lampu hias satu paket kabel jadi laku. Allah kalau mau ngasih rezeki manusia dari jalan yang gak disangka-sangka. Padahal di mata para pemerhati ikan hias Indonesia itu lohan hasil uji coba perkawinan mujair sama betok. Kalau betok kan rada gedean dikit, hampir sama gedenya sama mujair. Kalau betik kecilan, kagak enak ngawinin yang kecil. Kan yang enak kawin yang gede sama yang gede. Kalau betik kecil. Betawi kalau suka makan sayur pucung itu gabus. Gabus yang paling gede. Kalau kecilan dari gabus namanya ganjilan. Kecilan dari ganjilan namanya kocolan. Kecilan dari kocolan namanya boncelan. Kecilan dari boncelan namanya buncirit. Udah paling kecil dah tuh, bontot buncirit. Setelah buncirit masih ada namanya kecebong. Kecebong itu gak ada manfaatnya, cuman menambah lumpur empang doang. Dia cuma bisa memperkeruh suasana kehidupan ikan-ikan yang lain. Makanya diinjek-injek. Orang kecebong. Iya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Waj'alna min ibadikal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum